tentunya belajar ngomong ala Bang Kevin, yang tentunya teman-teman sudah tahu Bang Kevin belum lama ini menerbitkan bukunya, yaitu buku Belajar Ngomong ala Bang Kevin. Sudah tersedia juga di marketplace Sahima, bisa dicek. Oke, mungkin karena teman-teman di sini mungkin basicnya ada yang belum kenal Bang Kevin atau mungkin baru kenal Bang Kevin 1 bulan, 1 minggu. Boleh dong Bang Kevin diceritain dulu latar Iya, belakang Bang Kevin seperti betul apa, Bang? sekali. Terima kasih. Jadi guys, fun fact. Bang Kevin tempo hari diajak umroh sama Travel Mutiara Sunnah ya, yang dari Bekasi, alhamdulillah. Referensi dari Ustadz Imam Syuhada yang dari Bandung. Ajak Bang Kevin, oke. Pertama kali posternya rilis, pertama kali poster umroh featuring Bang Kevin rilis, tahu nggak captionnya apa? Ini official dari Instagramnya. Kapan lagi bisa berangkat umroh bareng Bang Kevin? Kasih solusi. Ah, itu dia. Bukan ya guys, bukan saya. Bukan kasih solusi. Saya kasih masalah dengan kelas belajar ngomong ini ya. Jadi beda orang, saya Kevin Kausar. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan dalam waktu dekat ini, kemarin-kemarin menyelesaikan buku belajar ngomong dibantu oleh dari tim Sahima ya. Dibantu banyak banget, Masya Allah ya. Dan buku ini Bang Kevin senang karena Bang Kevin pribadi sebenarnya kurang begitu bisa fokus dalam membaca. Disesuaikan sama kepribadian Bang Kevin, jadi buku ini ada barcode-nya guys. Kalau di scan barcode ini keluar video penjelasannya ya, Bang. Anaknya maunya dimanja banget. Anak manja banget ya. Alhamdulillah, kemudian juga Bang Kevin untuk saat ini lagi fokus 2 hal ya, insya Allah untuk tetap ngajar public speaking, baik online maupun offline. Kemudian juga lagi membangun podcast Mau Jadi Apa. Podcast ini nantinya insya Allah akan menaikkan value para guru-guru yang suka dianggap pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal yang paling berjasa buat kita adalah guru-guru kita. Seperti itu. Itu mungkin Mas Taufik. Apalagi mungkin ada yang mau ditanyakan tentang diri saya? Kalau di jagat sosial, di media sosial tuh sering banget kayaknya Bang Kevin yang ketukar sama Bang Derian saya. Parah. Enggak, di dunia nyata juga, Pak. Dunia nyata juga. Orang udah foto Bang Kevin, siap foto. Tat. Bang, makasih Bang. Saya sering banget nonton kayak solusi. Bagus. Gila gue bilang. Tapi itulah ya, mungkin karena semangatnya sama gitu kan, meskipun penghasilan berbeda, tapi nggak apa-apa. Tipis-tipis lah. Oke, ini kalau tadi udah nih perkenalan tentang Bang Kevinnya. Nah, sekarang dari mana sih asal-usul ada kelas belajar bareng, apalagi spesifiknya belajar ngomong nih Bang Kevin. Sejak Oke. terbentuknya itu kayak gimana Bang? Oke, ini orang juga masih banyak yang ini guys, keliru nih antara belajar bareng sama belajar ngomong. Belajar bareng ini adalah sementara ini Bang Kevin masih peruntukan untuk mengakomodir guru-guru ngaji yang mau sama-sama naikin value, naikin nilai mereka dengan memperbaiki komunikasi mereka. Yang nanti Bang Kevin akan tanda kutip pasarkan untuk mereka bisa dapat jam ngajar lebih dengan ngajar privat. Gitu. Jadi ini guru-guru ngaji yang selama ini kalau ditanya berapa Pak Ustadz 1 jamnya ngajar privat, ngajar ngaji, duh seikhlasnya nih Bu, terserah Ibu deh segala macam. Padahal yang dijual dari mereka bukan ilmu agamanya, tapi skill menjelaskannya. Itu. Orang bilang, oh gimana sih guru agama jual agama? Nggak bisa. Kita nggak bisa jual apa yang kita punya. Yang kita punya adalah kemampuan menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dan itu bisa dilatih. Bang Kevin kumpulkan beberapa guru yang mau sevisi sama Bang Kevin, kita menaikkan martabat guru di sini dengan teknik penjelasan yang baik, sehingga orang nggak rugi bayar yang sedikit lebih mahal untuk ilmu agama yang sangat jelas karena dijelaskan oleh orang yang belajar juga komunikasi. Belajar bareng sampai sekarang masih ada menampung 30-an guru ngaji yang terus Bang Kevin latih komunikasinya, untuk Bang Kevin taruh di beberapa tempat yang ada request, Bang saya buat ngajar mualaf nih, Bang saya buat orang tua nih, lansia atau anak-anak, masing-masing Bang Kevin kontrol di situ. Itu belajar bareng. Kalau belajar ngomong ini adalah sebuah wadah di mana goalsnya adalah menjadi komunitas yang besar. Sebagaimana stand up comedy sekarang punya pasar yang sangat luas dan sangat besar se-Indonesia, public speaking itu masih dipandang miring. Public speaking itu hanya buat orang-orang yang mau jadi MC, pembicara, trainer,
orang-orang yang masuk dunia lembaga seperti ISQ dan sebagainya hanya untuk itu. Padahal yang dibutuhkan dari public speaking atau speaking itu sendiri adalah tentang kejelasan maksud hati atau ide kita. Bagaimana kita mengutarakan ide, perasaan tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Di kelas belajar ngomong, Bang Kevin bilang, di kelas ini Bang Kevin nggak ngajarin kalian jadi kaya, cepat sukses, followers naik. Enggak. Bang Kevin ngajarin kalian gimana caranya menjadi anak yang jelas kalau bicara depan ayahnya, depan ibunya. Nggak berantem sama ayah ibunya, sama kakaknya, sama adiknya. Sehingga kelas belajar ngomong insya Allah diharapkan menjadi sarana membuat pribadi menjadi lebih berkualitas, lebih baik dengan komunikasi. Karena ngomong itu nggak doang. Gitu. Ya. Oke, oke. Berarti Bang Kevin kalau dari belajar ngomong itu enggak langsung memfokuskan si member-member ini untuk ke jenjang kayak public speaking atau tampil di depan panggung di acara-acara besar, belum ke sana ya berarti Bang Kevin? Enggak, kalau kecuali mereka bilang, Bang besok saya sedang skripsi, judulnya ini, kira-kira gimana ya Bang cara membuka sidang skripsi gimana gini-gini. Itu bagi member, dia akan punya akses khusus ke Bang Kevin untuk diskusi bareng-bareng. Bang, kalau saya mau undang orang nih ke nikahan saya, tapi saya mau kasih tahu bahwa nanti di nikahan saya nggak boleh foto-foto, misalnya kayak gitu. Demi menghargai aja, gimana ya Bang caranya? Kita diskusi lewat WhatsApp dan segala macam. Seperti itu. Jadi lebih kepada personal communication. Itulah kelas belajar ngomong. Selalu kayak gitu. Ya. Adapun tambahan-tambahan misalnya, Bang, saya mau presentasi depan ini gimana cara itu di luar. Tapi inti atau core dari kelas belajar ngomong adalah tentang bagaimana membangun personal communication. Banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi pembicara di depan 1.000 orang, 2.000 orang, tetapi lupa bahwa dia berhadapan dengan orang tuanya yang sudah nggak muda lagi, anaknya, istrinya, kakaknya, adiknya, dan komunikasi mereka terhadap orang terdekatnya berantakan. Di luar bisa ngajar bagus, di dalam rumah marah-marah. Karena apa? Nggak pandai meluapkan emosi dengan verbal. Seperti itu. Oke, berarti kurang lebih komunikasi terhadap orang-orang yang paling dekat, orang-orang tersayang, terutama keluarga terdekat. Karena mereka yang paling layak diperlakukan dengan baik, guys. Kita pengen banget dianggap baik oleh orang lain, orang yang kita nggak kenal. Tapi kayak gitulah. Sebenarnya ini pengalaman pribadi, pengalaman atau dengan mata kepala sendiri juga. Banyak orang yang udah ngaji, bahasanya mungkin udah hijrah dan sebagainya, pengen banget bapak atau ibunya merasakan nikmat iman yang sedang dia rasakan, tapi keluarnya malah maksa, menghakimi, dan marah pada akhirnya. Contoh misalnya, dia lagi sedang mempraktekkan salah satu sunnah Nabi. Salah satu sunnah, ini bukan hanya ini, salah satu sunnah Nabi. Berpakaian dengan tidak isbal. Dia pakai celana cingkrang, pakai sarung di sebelah kaki, gamis sebelah kaki. Dia senang dengan itu, dia giro dengan itu. Kemudian dilihat bapaknya masih pakai celana yang nyengser nutupin mata kaki. Harusnya kan sifatnya mengajak. Bapaknya kan belum tahu ini mungkin sunnah apa gimana. Harusnya kan ngajak. Pak, mau nggak Pak saya beliin celana yang kayak saya gini Pak? Enggak deh, ntar aja. Oh, ya udah, kalau mau bilang saya Pak. Kan harusnya gitu. Ini enggak. Pak, Bapak tanahnya panjang banget Pak. Bapak Islam nggak sih? Ya Allah. Langsung ke situ arahnya. Langsung Islam nggak sih? Dan itu terjadi di beberapa lingkungan yang saya lihat langsung. Ada seorang anak dan ayah yang sampai berantem, bener-bener berantem. Gara-gara apa? Bapaknya nggak mau sholat di masjid. Bapaknya kan mungkin belum tahu, guys. Kalian udah tahu itu, sampaikan dengan cara yang baik. Selebihnya apa? Cukupkan nasihatnya, perbanyak doanya. Itu yang kita lupa. Kita pengen merubah orang lain dengan kata-kata kita. Makanya banyak, sorry itu saya, Bang Kevin harus ucapkan ini, banyak kalangan di antara para penuntut ilmu, orang yang belajar, bahkan ustadz sekalipun, memberikan nasihat dengan apa? Menyindir, menampar, menohok. Buat apa? Buat apa? Biar dia sadar, Bang Kevin, nggak bisa begitu. Hatinya dia bukan milik kita. Hatinya dia milik Allah. Hati kita aja milik Allah SWT. Gitu kan? Nasihat yang baik, ajak, beri hadiah. Ini yang jarang sama kita. Makanya di buku ini Bang Kevin juga tulis, di antara cara-cara untuk mengajak orang adalah memberikan hadiah. Berikan sesuatu. Ibarat main tinju, nasihat itu tap-tap doang. Jab-jab tipis, tak-tak. Hadiah tuh strike, itu dia pukulan tangan kanan itu, deng, itu telak sebenarnya. Kalau kata Ustaz Subhan Bawazir, rahimahullah taala, agama apa ikhwan-ikhwan yang udah ngaji ini cuma kurang 2.
kurang senyum, sama kurang ngasih hadiah. Nah itu yang makanya Bang Kevin tulis di buku ini bagaimana cara kita membangun kedekatan dengan orang dengan minimal dengan 2 cara itu, senyum, kasih hadiah. Gitu. Siap, Masya Allah. Nah, berarti Bang Kevin kalau misalnya masih disangkut pautkan dengan kelas belajar ngomong tadi, sebetulnya tujuan Bang Kevin untuk nulis buku ini apakah masih tetap satu jalur atau mungkin ada hal lain yang dikembangkan dari menulis buku ini? Kalau nulis buku ini pertama adalah menjadikan ide sebagai bentuk karya abadi. Ya ini kan buku seperti itu ya. Kalau video mungkin bisa hilang segala macam. Buku ini insya Allah lebih long last lah. Kemudian juga tentunya Bang Kevin dibantu sama tim dari Sahima segala macam. Karena jujur tawarannya masuk untuk bikin buku itu pas Bang Kevin lagi nulis skripsi. Jadi gimana? Tadi bantu Bang Kevin, tenang aja. Yang penting gimana kita konsepnya, kita brainstorming segala macam. Alhamdulillah tim dari Sahima sangat kooperatif sekali dan akhirnya membantu mewujudkan buku pertama Bang Kevin, buku belajar ngomong ala Bang Kevin ini. Buku ini jujur, kalau teman-teman lihat, ini malah kayak buku keluarga. Kayak malah hubungan antar ayah sama ibu, sama kakak ke adik. Tapi semestinya itulah yang harusnya kita pikirkan. Gimana caranya menjadi yang terbaik di mata mereka. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Itu harus prioritas kita harusnya. Gitu. Cuman orang terlalu banyak ingin terlihat baik depan orang lain yang mungkin dia nggak kenal, bahkan tapi di keluarganya dia sembarangan lah. Gitu. Gitu. Jadi buku ini ditulis memang untuk pertama istilahnya mengabadikan ide lah ya dalam tanda kutip. Kemudian untuk tahapan berikutnya tentu insya Allah Bang Kevin sudah bilang juga ke tim Saima, insya Allah tahun depan Bang Kevin mau rilis buku lebih spesifik lagi, ini kan umum sifatnya ya, belajar ngomong untuk para pengajar. Gitu. Jadi nextnya seperti itu, karena Bang Kevin pribadi udah konsultasi sama guru-guru public speaking Bang Kevin juga, karena kalau public speaking secara umum orang menilainya ya udah ngomong biasa aja gitu ya. Tapi kalau public speaking untuk pengajar maka akan lebih spesifik karena yang paling butuh untuk tahu gimana cara menjelaskan adalah para pengajar. Dan alhamdulillah Bang Kevin di beberapa kesempatan sudah diundang untuk mengajar public speaking khusus para guru sampai berangkat ke Bengkulu waktu itu. Dan insya Allah nanti di tanggal 7 dan 8 juga di Jogja untuk ngisi public speaking untuk para ustadz dan ustadzah yang ngajar di Ma'had bin Bas insya Allah ta'ala. Kalau tahu teman-teman di Ma'had bin Bas, insya Allah Bang Kevin ke sana untuk ngajar public speaking untuk para pengajar. Karena itu jelas tujuannya lebih utama. Ya, karena seorang guru yang dinilai adalah bagaimana kemampuan dia menjelaskan sesuatu. Insya Allah seperti itu. Ya. Oke. Berarti sejalan juga ya dengan latar belakang Bang Kevin yang baru-baru ini baru mendapatkan gelar sarjana pendidikan seorang pengajar. SPD, sarjana percaya diri kalau kita ngomong. Ya, sarjana pendidikan. Memang yang Bang Kevin lihat karena memang Bang Kevin kuliah pendidikan di kampus Bang Kevin sendiri aja udah semester 7 wala semester 8 ini orang presentasi masih baca. Sidang skripsi masih AE. Tugas kamu setelah lulus adalah ngajar. Seorang pengajar harus bisa menjelaskan sesuatu. Dan jujur Bang Kevin ketika mau sidang skripsi, Bang Kevin tidur itu jam 1:30 pagi, Bang Kevin latihan. Berulang-ulang Bang Kevin latih, alhamdulillah Allah kasih kemudahan, berdampak cukup baik pada saat sidang skripsi. Nilai yang cukup baik karena penjelasan juga baik. Kenapa? Dilatih. Bahkan Bang Kevin pun masih latihan karena deg-degan juga sebenarnya guys. Mau skripsi ini yang ngawas yang menguji si Fulan nih. Kita tahu mental-mental mereka. Udah. Akhirnya Bang Kevin nggak dihajar dari sisi penjelasan, tapi dari sisi penulisan. Itu dia. Gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi Bang Kevin karena memang kuliah di sana dan Bang Kevin lihat secara garis besar kualitas lulusan ini kurang dalam menjelaskan sesuatu. Sayangnya di situ. Dia ahli di bidang Al-Quran, dia ahli di bidang sejarah, dia ahli di bidang fikih. Tapi gitu kalau ngejelasin baca, atau kadang-kadang suka banyak seperti itu. Dan ternyata ketika Bang Kevin ngajar untuk para guru-guru, mereka sangat excited sekali, sangat semangat sekali, karena itu yang mereka butuhkan, alhamdulillah. Seperti itu. Oke. Nah, dari pengalaman Bang Kevin nih, sejauh ini menjadi praktisi di dalam bidang seni berbicara, ya. Ya. Kira-kira
Sekarang kan lagi ramai masalah MBTI Bang Kevin. Apalah itu INTJ yang begitu-begitu dah, introvert, Apa? extrovert Oh ya, begitu. iya iya. Menurut Bang Kevin itu ada pengaruh nggak sih ke orang kalau dia tuh akan terhambat ketika dia berbicara Iya, dengan basicnya, mungkin dia seorang introvert kah, dia iya. extrovert kah, atau apapun yang sekarang lagi ramai dibahas di sosial media. Oke, pertama, nih Bang Evan mau jelaskan sejelas-jelasnya. Tolong simak baik-baik guys ya. Ini ada 100 orang nih. Tolong 100 orang nih simak baik-baik nih. Kalau nggak kita kick aja deh. Nggak usah canda. Ya. Jadi gini, introvert atau extrovert. Dua hal ini, kalau kita mau vonis ke diri kita harus tanya pada ahlinya. Ini ada dua hal yang nggak bisa self-diagnose. Kita nggak bisa mendiagnosa diri sendiri hanya dari kecenderungan atau kemungkinan atau bahkan kebiasaan. Kita mungkin menduga kuat. Bang Kevin menduga Bang Kevin adalah seorang ekstrovert. Kenapa? Bang Kevin ekstrovert karena Bang Kevin dapat energi dari interaksi sama orang lain. Dapat mood yang bagus dari interaksi sama orang lain. Orang introvert sebaliknya. Orang introvert dapat energi dari menyendiri, sepi, atau mungkin dia berinteraksi dengan orang-orang yang dia nyaman, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi bukan berarti, Bang, saya introvert, saya nggak bisa ngomong depan orang. Salah. Seorang introvert, apakah bisa menjadi public speaker? Sangat bisa. Dan ada salah satu contoh yang Bang Kevin sering ulang-ulang, Bang Kevin sering bawa-bawa dalam konteks pengajaran, seorang introvert tulen. Introvert, benar-benar introvert, seorang bahkan ya kan introvert kadang suka menyendiri karena main game, baca buku, nulis segala macam, seperti itulah ya kurang lebih gambarannya. Bisa menjadi pembicara yang sangat baik. Siapa dia? Raditya Dika. Itu contoh yang paling nyata. Seorang introvert, bahkan Raditya Dika pernah cerita, gue saking nggak nyamannya sama orang lain, nggak nyamannya di tengah keramaian, di tengah premier film gue lagi rame-ramenya, gue cabut. Nggak suka berisik, rame itu gue nggak suka. Gitu. Jadi dia mau di extrovert, introvert, ambivert, bahasa yang lainnya itu. Ini harus tanya ke ahlinya. Ahlinya seorang psikolog akan melakukan sebuah tes. Kita isi tes itu, kuesioner itu, baru ntar mereka yang vonis kita, mereka ahlinya. Nggak boleh self-diagnose teman-teman semua. Gue bipolar nih, gue anxiety nih, itu penyakit. Nggak enak, itu kita kadang-kadang cuma keren-kerenan doang. Bahkan, lebih parah daripada itu, seorang yang stuttering nggak? Gagap. Stuttering itu ada dua jenis. Ada yang gagapnya memang klinis, memang dia ada masalah di syaraf rahangnya ini. Ada yang memang karena gugup aja. Orang yang stuttering karena gugup atau karena masalah rahang ya, masalah syarafnya ini, ketika dia berbicara sama orang yang dia nyaman, gagapnya akan berkurang. Siapa contohnya? Kalau yang makan contoh ini, contoh dari seorang pembicara yang dulunya pernah stuttering, pernah orang yang gagap. Gagap itu bukan ajis gagap ya, mohon maaf. Nggak nih gagap, benar-benar gagap. Siapa dia? Dr. Zakir Naik. Lihat gimana cara dia ceramah sekarang. Luar biasa, lancar, jawab, sat-sat. Bagus banget jawabannya. Padahal dulu dia bilang sendiri, dulu saya kalau ditanya sama orang, my name is Zakir. Sampai kayak gitu stuttering ya. Karena apa? Gugup. Orang yang stuttering karena gugup atau karena klinisnya ada terapinya. Ada terapinya. Bang Kevin bahkan kenal ada seorang yang ada di kelas Bang Kevin juga mengalami stuttering itu. Pernah kan kalau di kelas Bang Kevin suka ada praktek-praktek gitu ya. Dia ikut kemudian nunggu kita nunggu karena dia ngomong lama seperti itulah. Tapi itu luar biasa, dia mau nyoba berkali-kali ya. Itu jadi introvert, extrovert, ambivert itu bukan halangan sama sekali dalam kamu berbicara. Kamu extrovert sekalipun, kalau kamu nggak tahu apa yang mau dibicarakan, nggak nyaman sama situasi, keadaan pembicaraan atau keadaan audiens, atau kamu nggak mood misalnya, nggak bisa juga, gagap juga, gugup juga pasti. Banyak jadi itu bukan pengaruh sama sekali. Kayak gitu ya. Ya, berarti seharusnya masalah kepribadian itu nggak mengganggu kemampuan dia buat berbicara ya Bang Kevin ya? Iya, sama sekali. Artinya apalagi ini kan Bang Kevin konteksnya dalam personal communication gitu ya. Kalau dia untuk public speaking, untuk di ranah umum, mungkin ada sedikit perbedaan antara orang yang
introvert dan ekstrovert, tapi itu sama sekali nggak mempengaruhi. Dia akan tetap lancar, jelas. Hanya saja mungkin bagi orang yang introvert, setelah selesai dia ngomong, dia capek banget. Itu aja. Hmm. Energi dia habis banget, dia bisa tiduran seharian tuh kalau habis ngomong kayak gitu. Jangankan orang introvert, Bang Kevin aja kalau habis ngomong seharian, capek sekali. Gitu. Tapi paling enggak, kalau orang introvert itu merasa dirinya harus dicas dulu nih, harus tidur dulu, sendiri dulu, capek gitu, energi dia. Kalau orang introvert paling capek doang, tapi happy dia gitu karena habis interaksi sama orang lain kayak gitu insya Allah ya. Oke, Mungkin oke. ada yang psikolog di sini bisa lebih menjelaskan loh. Kalau ini ada yang psikolog ya, yang jelas itu nggak bisa di self diagnose menurut Bang Kevin. Menduga mungkin ya, tapi self diagnose nggak bisa. Siap, siap. Nah, oke, Bang Kevin, kembali lagi ke tadi karena Bang Kevin membahas masalah personal communication, mungkin Hmm. keintiman juga. Nah, kadang kan dengan orang-orang terdekat itu justru lebih sering terkena konflik, Bang Kevin, entah antara Iya, anak dengan orang tua atau adik dengan kakak. iya, Nah, gimana sih mungkin cara mengatasi konflik dengan ya yang basicnya sekarang yang dibahas adalah berbicara ini, ngomong ini. iya. Kebanyakan orang malah justru kadang-kadang ya kagok kalau ngomong sama bapaknya, Mm-mm. bingung kalau ngomong sama ibunya, mulai dari mana, ngomong apa bang, dan lain-lain sebagainya. Itu dikarenakan pertama kita nggak terbiasa, yang pertama. Yang kedua kita nggak ngerti bagaimana keadaan kejiwaan ayah atau ibu. Kebanyakan sebagian dari kita kadang-kadang suka apa ya, tidak punya empati. Tidak punya empati, itu dia. Kunci dari komunikasi adalah empati. Kita berusaha merasakan apa yang sedang lawan bicara kita rasakan. Ya. Makanya kenapa kalau kita punya teman curhat satu orang, kenapa kita nyaman banget kalau ngobrol sama dia? Karena kalau kita lagi sedih dia ya aduh, seolah merasakan kesedihan kita padahal hanya dengan mimik wajah. Ya. Jadi kalau ada eh, apa namanya per pepatah mengatakan kuncinya adalah komunikasi. Segitu kuncinya adalah komunikasi. Ada kata-kata kayak gitu ya. Komunikasi intinya adalah empati. Bagaimana cara kita merasakan. Nah ini dia. Kadang-kadang kondisi ayah kita capek, ibu kita lagi nggak mood apa gimana, kita ajak ngomong yang serius. Kita ajak ngomong yang seolah-olah membantah dia. Ini kan nggak berempati namanya. Kita nggak lagi merasakan apa yang dia rasakan. Gitu. Atau contoh yang lebih sederhana. Seorang anak zaman sekarang tentu ada cita-cita yang baru yang orang tua kita dulu mungkin nggak pernah dengar. Apa cita-cita kamu? Aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi food vlogger, aku mau jadi gamers, aku mau jadi atlet e-sport. Misalnya kayak gitu. Bagi orang tua kita yang lahir tahun 60, tahun 70 mungkin gitu ya, main game itu bukan pekerjaan, nak. Bagaimana hari tua kamu nanti dan lain sebagainya. Yang ditangkap oleh Gen Z adalah orang tua saya nggak mendukung passion saya. Orang tua saya toksik, bikin dia thread di Twitter. Aku nggak pernah minta lahir di keluarga ini. Giliran lahir di Raffi Ahmad aja baru bersyukur. Karena orang kaya, gitu kan? Kita lihat, kenapa ya kira-kira orang tua saya ini nggak setuju sama cita-cita saya? Karena di masa dia nggak ada. Di masa dia main game ya cuman main game guys, nggak ada hasilnya. Sekarang mungkin ada hasilnya. Yang dikhawatirkan sama orang tua kita apa? Nanti kita udah gede, nggak bisa menghidupi keluarga sendiri, hari tuanya nggak aman. Kasih aman di situ. Bu, lihat deh, dari main game ini saya alhamdulillah punya penghasilan. Dan bukan cuma penghasilan, saya punya tabungan. Saya punya tabungan. Insya Allah tabungan ini buat bapak sama ibu berangkat umroh. Itu baru guys. Paham ya? Jadi tutup rasa tidak amannya itu. Kita berusaha ngerti. Kalau kita ngerti, tanya kenapa. Bu, apa alasannya? Kenapa nggak boleh? Buka dialog diskusi itu. Oke? Kalau kita tarik pada hal yang lebih umum lagi, Bang, nggak ada apa-apa sih. Nggak lagi marah-marahan. Cuman mau ngomong sesuatu nih sama ibu, sama ayah. Misalnya, saya mau pindah jurusan kuliah. Saya mau pindah kampus, dan lain sebagainya. Itu kan bergejolak tuh ya. Maksudnya kayak orang tua bisa marah segala macam, itu jurusan bina orang tua dan sebagainya. Tinggal kita
kondisikan perasaan mereka. Sebagaimana kita punya perasaan, mereka juga punya perasaan, kondisikan itu. Bagi seorang ayah, perasaannya adalah selalu ingin menjadi tempat bertanya anak-anaknya. Membimbing anak-anaknya. Itu bagi seorang ayah. Bagi seorang ibu, ibu karena perempuan dominan perasaan di sini, maka ibu ingin selalu dikenang sama anaknya. Paham bedanya ya? Kalau nanya ke ayah, atau kita buka pertanyaan sama ayah, anak laki-laki terutama, ya, ini atau papa atau abi atau sebagainya, ayah, papa, gitu ya, Pak, ini aku mau nikah insya Allah bentar lagi, cuman masih bingung ini untuk budgetingnya gimana ya. Oh, itu bapak kita senang banget ditanya kayak gitu. Artinya apa? Di hari tuanya dia masih jadi tempat bertanya buat anak-anak. Itu langsung obrolan cair, insya Allah. Tapi kalau tanya ke ibu kayak gitu, Bu, gimana ibu ya? Aku bingung. Udahlah, kamu, udah ntar ibu aja yang ngurus semuanya. Ibu nggak mau mikir, ibu maunya merasa. Paham? Ya, Bu. Kira-kira kalau nanti pas saya nikah, ibu nanti saya beliin baju yang bagus banget, mau nggak Bu? Oh iya, mau dong, nah gini. Nah, jadi lebih ke arah sana, gitu ya. Paham bedanya? Kita tahu bagaimana kejiwaan orang tua kita untuk memulai komunikasi. Kenapa? Komunikasi itu kayak roda jam yang saling berkaitan tuh. Kita butuh pelumas supaya apa? Nggak lecet. Apa pelumasnya? Basa-basi. Basa-basi itu pelumas. Ngobrol sama orang nih, belum dikenal, belum apa. 2024 milih siapa? Iya. Kesana tiba-tiba. Tanya kabar dari mana, sehat nggak, keadaan segala macam. Itu kan basa-basi. Itu kita perlukan sama orang lain, kita perlu sama orang tua kita kayak gitu, sama ayah atau sama ibu. Itu basa-basi tadi Mbak Kevin contohin kayak gitu. Oh mau dong nak, tadi ibu dibeliin baju segala macam. Oke, kalau ntar pokoknya aku aja yang pilihin, mama tinggal bilang aja ukurannya kira-kira berapa segala macam. Cuman mah nanti mungkin karena ini bajunya bagus ya, dia udah satu set sama cadarnya tuh mah. Terus cobain ya mah pakai cadarnya mah. Misalnya orang tua itu pengen orang tua itu bercadar gitu ya. Saya nggak suruh orang tua buka cadar. Jadi seperti itu, misalnya kita mau ke arahnya ke sana seperti itu ya. Kayak gitu. Misalnya kalau ke ayah tadi kita nanya budgeting gimana ya gini. Ini ini budgeting kamu nih. Kamu siapin catering begini. Kamu modal berapa? Saya modal 10.000 ya. 100 juta ya, 100 juta. Oke, 100 juta. Kalau catering mau berapa porsi? Nah, segini kan dibantuin tuh budgeting sama ayah gitu ya. Apalagi misalnya ayah kita ada basic ekonomi misalnya gitu kan dibantuin. Jadi kita mau tipis-tipis nih masukin dakwah. Ya, kayaknya band nggak usah deh. Band tuh nggak usah karena teman-teman aku ntar nggak bisa ngobrol, berisik. Sering kayak gitu ya. Jadi nggak langsung, ya ini band nggak ya, nggak bisa. Coldplay aja panggil. Nggak begitu. Ya, ini band jangan ya, ini musik begini, aduh jangan ya. Ya, ini jadi debat. Kayaknya nggak usah dia. Nggak bisa ngobrol, coret. Misalnya kayak gitu kan. Terus untuk menghemat anggaran, kayaknya aku sih mau undang teman-teman dekat aja ya, gini-gini. Gitu. Jadi kita misalnya tujuannya adalah mau membuat walimah syar'i misalnya gitu kan, nanti kita bicarakan pelan-pelan. Tapi awalnya apa? Tanya budgeting. Sama ibu mau nggak kira-kira saya beliin baju ini. Seperti itu. Gitu ya, insya Allah. Oke, nah ini kayaknya ada pertanyaan titipan nih dari kolom komentar nih Bang Kevin. Ya enggak, kalau dari Mr. Basa-basi MC nggak usah dibaca. Dari Mr. MC nggak usah dibaca. basa-basi yang tulus itu gimana Bang? Takutnya jadi munafik. Nggak apa-apa. Munafik itu gini. Nggak apa-apa lagi. Kenapa harus tulus? Kan tujuan kita mau ada purpose. Gitu kan? Gini. Kemarin oke. Basa-basi yang tulus gimana Bang? Takutnya jadi munafik nggak sih di mulut apa di hati apa? Gimana cara ngejelasinnya ya guys? Jadi kalau emang kita punya purpose, punya tujuan tertentu, kita sedikit belok-belok. Selama itu bukan sebuah kedustaan, sikat aja. Nggak masalah. Selama bukan sebuah kedustaan. Gitu ya. Memang basa-basi itu untuk melumasi, untuk bahasa yang lain tuh
kalau bahasa public speaking-nya teknik leveling, menyamakan frekuensi antara komunikator dengan komunikan. Gitu. Jadi bukan yang bluffing. Nah, ini hati-hati. Orang bisa saja merasa terganggu dengan bahasa basi yang sifatnya menjilat, memuji-muji berlebihan. Ini nggak boleh. Ganggu. Sering kali Bang Kevin ketemu banyak orang yang dari awal ketemu udah manggil ya Syekh, ini begini, ya lalala segala macam. Ini Bang Kevin ini, kalau bukan karena Bang Kevin segala macam dan sebagainya, muamalahnya nggak beres. Nggak beres. 100 orang Bang Kevin kayak gitu, 100 orang pula Bang Kevin temukan mereka muamalahnya nggak beres. Jangan kayak gitu. Ya. Basa-basinya ya hal-hal yang terjadi, hal-hal yang mau kita tanyakan, hal-hal yang perlu kita tanyakan dan sebagainya. Ya, jadi bukan munafik sama sekali. Bukan dusta. Oke, kayak di kolom komentar udah mulai ramai nih. Ya, Oke, baru teman-teman, buat teman-teman semua yang udah mungkin nggak sabar mau bertanya ke Bang Kevin, ditahan dulu, disiapkan aja dulu pertanyaannya seperti apa. Nanti boleh ngobrol secara langsung, diaktifkan videonya, atau kalau masih agak malu-malu boleh juga di kolom chat. Oke, Bang Kevin, dari saya terakhir kayaknya nih, tips membangun hubungan yang baik dengan komunikasi yang efektif tuh kayak apa, Bang Kevin? tips apa? Membangun Hubungan yang baik dengan komunikasi yang efektif. tips membangun hubungan yang baik dan komunikasi yang efektif. Gini, kalau efektif itu artinya berdampak ya. Kalau kita membangun hubungan yang baik itu nggak bisa jangka pendek. Itu harus jangka panjang. Misal, kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita nih. Ini adalah jalur yang sangat penting untuk kita berbakti kepada mereka, ya. Dan di antara pintu berbakti apa? Bertutur kata yang baik. Oke? Nggak pernah komunikasi, Bang, kaku sama ayah, nggak dekat sama ibu. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang tadi Bang Kevin udah share di awal. Kalau ke ibu ya, anak laki-laki dan anak perempuan, berikan dia sesuatu. Carikan apa yang dia senang, belikan, kemas dengan indah, bungkus kado, mah, aku punya hadiah. Senyum. Oke? Tumben beliin hadiah. Hadiah buat mama. Oke? Kalau ke ayah ini karena dia laki-laki, gengsi, ya, dan laki-laki itu punya monster dalam dirinya namanya ego. Egonya itu monsternya dia. Oke? Gengsi, ego, dikasih hadiah, apaan sih hadiah, nggak usah. Kalau kita sangat nggak akrab sama ayah kita mungkin bisa kayak gitu. Tapi tadi itu, ya, minta temenin kemana, atau traktir dia makan sambil kita mulai obrol. Ya, jadi basicnya ngasih hadiah. Tapi kalau ke ibu kita ngasih gift, kotak, atau misalnya kayak kado lah gitu, kalau ke ayah lebih cari suasana yang baru. Jangan ngobrol di suasana rumah yang begitu-gitu aja, mungkin suasananya kurang nyaman, ajak keluar, cari makanan kesukaan dia, duduk, makan dulu, baru ngomong. Itu efektif. Komunikasi nggak hanya melulu dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan, bahkan pakaian, bahkan perbuatan, affection, sikap kita. Biasanya kalau orang tua melotot, kita melotot balik. Sekarang orang tua melotot, kita nunduk. Minta maaf. Itu affection, itu sikap. Ya, itu sikap kita menghadapi orang tua kita yang mungkin agak sedikit keras dengan berusaha menjalin hubungan lebih baik dengan komunikasi yang efektif. Seperti itu, Insya Allah. Masya Allah, luar biasa jawabannya Bang Kevin. Terima kasih banyak. Oke, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya, gimana guys? Kalau mau bertanya langsung ke ini ya, langsung buat open mic boleh atau ini. Ada yang mengatakan kesan pertama manakala kita akan mulai komunikasi efektif sangat penting. Ada saran nggak Bang Kevin? Betul sekali. Kalau kata Coach Wahyu Tasmin, salah satu coach public speaking dari Makassar, yang juga sahabat saya, beliau mengatakan tidak pernah ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. First impression itu penting banget. Oke, quotes malam ini. Ya, jadi tolong screenshot layar ini, upload ke Instastory,
Tag Bang Kevin. Nggak usah. Jadi tidak pernah ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Itu penting banget kan, bro. Itu yang diingat sama orang itu kadang-kadang jadi top of mind buat orang lain. Ya, kita pertama kali ketemu sama orang bajunya lusuh, si Kevin itu ya yang bajunya berantakan ya. Keinget terus gitu. Ya, jadi kesan pertama dan komunikasi penting banget. Makanya dalam kelasnya Om Steny juga, Om Steny Gustaf, dikatakan kalau mulai presentasi, mulai bicara, start with power. Apa yang dimaksud dengan power? Apa yang dimaksud dengan power? Power itu maksudnya adalah dengan pertama niat. Niat berbicara, jelas, artikulasi jelas. Yang kedua apa? Smiling voice. Suara yang keluar sambil tersenyum. Itu namanya start with power. Oke, jadi kalau kita ngomong, presentasi kah, dialog berdua kah, dua hal itu. Ngomongnya harus jelas, ada suaranya, ada artikulasi yang jelas, dan senyum. Yeah. Meskipun senyum kita ya mungkin nggak indah-indah banget, tapi oke lah ya Bang Ahmad Kolbi. Bang Ahmad Kolbi fotonya nggak senyum soalnya. Bang Muhammad Fakhri, Bang Eko, ya, insya Allah. Lanjut, mungkin ada yang lain teman-teman, silakan. Oke, dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Mas Kevin, saya Nurholik Akbar dari Bang aja, Sales. Bang aja. Oh, Bang Kevin, saya Nurholik Akbar dari Sales cabang Jaksel. Sales apa nih? Magenta. Oh, mantap, mantap, siap. Saya ingin bertanya Mas, Mas lagi. gimana sih caranya menyatukan hati kedua orang tua saya sama kedua orang tua menantu gitu, Mas. Salah satunya itu sih, Mas. Gimana caranya hubungan mereka secara harmonis gitu, Mas? Dengan cara Orang tua dengan istri ente berarti? Iya, betul. Itu dia. Ya. Itu terima kasih, Mas. Bagaimana Mas Nurholik? Saya lagi panggil Mas, saya blok. Canda Mas ya. Jadi gini, bagaimana cara memperbaiki hubungan antara mertua dengan menantu? Kita sebagai anaknya beliau, mereka nih punya pasangan. Pasangan kita kok nggak disukain sama orang tua kita. Itu adalah problem yang paling sedih. Bagi yang udah menikah tentu tahu rasanya. Buat Bang Raihan, belajar siap-siap Anda. Ya, akan ada konflik itu. Ya, akan ada konflik itu, guys. Dulu sebelum nikah, orang tua saya cocok banget sama dia nih. Kok pas nikah begitu? Itulah namanya konflik. Itulah sifat ibu yang asli. Apa sifat ibu yang asli? Cemburu sama anak laki-lakinya. Itu guys, silakan ikut kelas pranikah, akan ada bahasan itu. Ibu itu ngelihat ada wanita lain yang digandeng sama anak laki-lakinya, emosi. Cuman itu istrinya, dia nggak bisa mengungkapkan. Maka yang keluar apa? Sinis, sarkastik, sadis. Nggak sadis. Sinisme aja. Akhirnya jadi apa? Konflik. Misalnya, kita punya anak kecil. Orang tua kita ngelihat kita punya anak nih. Kan cucunya mereka juga nih kan. Kita punya program, kita punya ini. Ya. Selama 2 tahun, ASI eksklusif. ASI eksklusif. Jangan kasih apa-apa, ASI. Sebelum 6 bulan jangan makan apa-apa dulu gitu kan. Itu rencana kita sebagai orang tua. Kita menjadi orang tua yang terbaik buat anak kita. Orang tua kita, orang zaman dulu, belajarnya pelan-pelan kasih pisang nggak apa-apa. Kasih air putih seret susu mulu. Kasih madu nih. Madu sehat Allah yang bilang. Kita mau ngomong gimana? Mah jangan mah ini berbahaya mah. Lu gue hidupin kayak gini. Hidup sampai sekarang. Itu dialog curhat ya guys. Terjadi sama Kevin juga. Dialog curhat. Beneran. Ya. Kamu aja mama gini hidup segala macam ini. Udah nggak usah larang-larang. Nah, ini konflik. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini? Anda mertua menantu, simak episode berikutnya. Nggak usah canda. Kalau rame lanjut part 2. Bukan. Jadi caranya adalah nanti kalau udah lebih tenang, besok lusa, besoknya lagi misalnya udah lebih kalem keadaan, datang ke rumah ibu.
bawa Jeko dan Kindonat mah nih hadiah dari aku dan si Fulan istri kita nih. Nih dia mau minta maaf sama mama. Nggak enak banget rasanya kemarin. Dia jadi kepikiran, wah nggak enak. Dia sayang banget sama mama. Kayak gitu. Ya, aku juga bilang sama dia, pokoknya sama mama kamu nggak boleh ngelawan. Itu ibuku, itu ibu saya. Depan orang tua kita, jangan bela istri kita. Tuh, diulek. Paham? Depan ibu kita jangan, ma, dia tuh lebih tahu. Waduh. Luka hati ibu dengar anak laki-lakinya belain cewek lain itu lebih pedih dari lagu pedihnya Virgon. Sulit sekali. Ya, jadi depan ibu kita, aku udah bilangin mah pokoknya untuk mama tuh harus hormat segala macam, lebih tenang perasaannya. Nanti ke istri sama lagi bawa nih dari aku sama mama. Mama nggak masuk kayak gitu kemarin segala macam, ya. Pokoknya nanti kalau ada masalah apa-apa, kalau mama ntar kasih usulan gimana-gimana, keputusan ada di aku. Aku kepala rumah tangganya di sini. Ya, kamu tenang aja. Kalau ada hal yang nggak nyaman, bilang ke saya. Saya anaknya. Saya lebih ngerti gimana cara ngomong saya ke ibu saya. Dan hari ini di sini ada istri Bang Kevin juga. Jadi sangat curhat sekali, sangat curhat sekali. Sangat terima kasih loh pertanyaannya. Jangan ini hanya tetangga saya. Oke, ya, gitu ya. Oke, Bang Kevin ada pertanyaan dari kolom chat. Bang Kevin menyambung bahasan tadi komunikasi ke orang tua. Kira-kira ada pengaruhnya nggak Bang dengan love language yang sekarang sedang ramai di media sosial? Ini emang love language. Bang Kevin nggak tahu ini bener ada atau enggak ya, karena love language gue act of service. Kayaknya semua orang suka deh dibawain, dikasih apa gitu. Oh, love language gue word of affirmation. Semua cowok dibilang ganteng juga hidungnya kembang kempis. Gitu kan. Jadi Bang Kevin jujur, Bang Kevin nggak tahu apakah ini real thing atau tidak ya tentang love language ini. Karena tentu orang tua kita pada masanya nggak ngerti love language ini, langgeng-langgeng aja guys. Ya, pada masanya. Jadi Bang, kalau mungkin ini beneran ada, it's a real thing gitu, bener-bener memang dipengaruhi dengan love language, maka kita bisa kasih apa yang dia suka. Misalnya tadi ada apa sih, act of service, words of affirmation, apa lagi? Gak tahu Anda. Bukan Gen Z Anda berarti. Apa sih? Physical touch. Physical touch. Itu dia. Apalagi kalau, aduh, masih pacaran, love language aku physical touch. Zina. Ya, dan lain-lain. Jadi, ya kita lakukan apa yang dia suka. Misalnya, contoh lebih simpel dari love language, misalnya love language mama aku suka dikasih soto mie Bogor. Udah banget soto mie Bogor gitu. Jadi kayak lebih mendekat kepada apa yang disuka. Itu bernamanya teknik relevansi. Teknik kita berusaha relevan dengan apa yang orang lain juga gandrungi orang yang suka. Seperti itu. Ya. Mr. MC lebih tahu soalnya Mr. MC sudah safar sama saya kayak. Physical attack sama word of bullying. Astagfirullah. Oke, ada lagi ya teman-teman mungkin mau nanya langsung boleh. Coba dibacain Bang Batigol. Siap. Dari Mas Abdul Aziz, kalau komunikasi yang efektif dengan orang tua di luar kota gimana Bang? Karena pengalaman dirasakan saat bertemu langsung dengan hanya video call pasti berbeda. Kalau komunikasi yang efektif dengan orang tua di luar kota gimana Bang? Karena pengalaman yang dirasakan saat bertemu langsung dengan hanya video call pasti berbeda. Apa-apa. Yang penting ngabarin di telepon. Orang tua tuh senang kalau di telepon. Jangan biar orang tua kita nelfon duluan. Kita telepon. Kalau bikin orang tua senang kita telepon, tanya kabar, tanya lagi mau apa. Tanya butuh apa. Bagi teman-teman yang merantau, bagi teman-teman yang sedang jauh dari orang tua, kerja di luar kota, kemudian mengalami kesulitan ekonomi,
Teman-teman mungkin udah dapat ini dari banyak orang, tapi Bang Kevin salah satu orang yang merasakan bagaimana lancarnya rezeki kalau kita ngasih ibu kita. Gambling. Punya 1 juta nih. 500.000 kasih ibu, transfer. Ini buat mama beli chiller, martabak, apapun buat mama 500.000. Insya Allah, guys, berharap sama Allah 24 jam nggak sampai keganti. Entah gimana kok bisa ada begitu. Itulah Allah yang Allah janjikan, teman-teman. Jadi artinya apa? Jangan pelit sama orang tua, apalagi sama ibu. Jangan pernah pelit. Kita punya berapa, kita sisihkan tiap bulan sekian. Apa yang kita kasih segitu? Lo semua harus tahu, teman-teman. Kita kasih 500.000 buat ibu kita. Yang di perasaan mereka itu serasa 5 juta. Serasa 5 juta. Bang Kevin pernah pertama kali dapat kerjaan. Kalau orang lain cerita, gue merinding cerita aja. Kenapa sih harus kayak gini merinding? Gue juga nggak lihat bulu lo. Ngapain sih kayak gitu? Karena ini gue merinding cerita aja. Gue nggak lihat bulu lo berdiri, aku nggak tahu, peduli gue. Oke lah. Pertama kali Bang Kevin kerja, dulu kerjaannya nggak kayak sekarang, dibayar 500.000 sebagai seorang aktor. 500.000, Bang Kevin kasih 200.000 untuk mama Bang Kevin waktu itu. Yang dia cerita ke teman-temannya, ke keluarganya, dibilang bukan 200.000, dibilang 2 juta. Itu perasaannya dia. Rasanya kayak 2 juta. Padahal waktu itu ibu Bang Kevin nggak butuh duit itu, tapi dia pengen lihat anaknya inget nggak sama orang tuanya. Dan Bang Kevin ini serius. Buat teman-teman semua yang belum pernah menikah, atau yang belum menikah, mau nikah, kita cek. Bang Kevin kira-kira kapan ya saya siap menikah? Apa indikator bagi seorang laki-laki kalau dia siap menikah atau enggak? Di luar ilmu agama. Apa itu? Tidak pelit. Mulai royal, mulai berani traktir teman, mulai bisa beli oleh-oleh buat adik dan kakaknya di rumah. Itu indikator. Kalau mau nikah masih pelit dan perhitungan, nggak layak jadi suami. Karena suami itu, dulu Bang Kevin kalau mau ke Bandung, mau ke Jogja, mau ke mana-mana, mau ke Bali, mau kemana pun, berangkat tinggal berangkat. Sekarang kali 2. Nanti nambah anak kali 3. Nambah anak lagi kali 4. Harus ada sifat kawam, harus ada sifat menaungi teman-teman. Jadi ya harus rela ngebayarin ini, ngebayarin itu. Dan itu dilatih, sifat itu dilatih. Ya, mulai berani traktir teman, mulai bisa beli oleh-oleh buat ayah, buat ibu, itu melatih mental lebih dewasa untuk siap menikah. Seperti itu insya Allah. Ya. Oke, tuh dimarahin lo. Iya. Oke, kita lanjut ya, Bang Kevin. Oke. Ini dari Mas Aufa Al-Ghifari. Bang, cara pendekatan dengan orang tua yang dari kecil nggak tinggal serumah. Pas dewasa rasanya canggung banget kalau komunikasi. Nah, ini kayaknya banyak cukup dibahas di media sosial nih kasus-kasus seperti ini. Bang Evo bilang loyal. Loyal itu setia. Yang tadi Bang Evo bahas tuh royal. Royal tuh berani ngeluarin duit, emang kayak raja. Gitu. Jadi royal sama loyal beda ya. Loyal tuh setia, loyalitas sama perusahaan. Loyal tuh setia. Royal tuh berani ngeluarin duit. Emang mental orang kaya. Bukan. Jadi yang dipermasalahkan adalah, yang jadi bahasan adalah bukan seberapa banyak yang kamu punya, seberapa banyak yang berani kamu keluarkan. Itu mental orang kaya, guys. Ya, Bang Wardi, mantap. Bang Wardi, Jusrin, insya Allah. Oke, kemudian, Bang, cara pendekatan dengan orang tua udah. Bang, cara pendekatan dengan orang tua yang dari kecil nggak tinggal serumah gimana, Bang? Pas dewasa rasanya canggung banget kalau komunikasi. Terima kasih. Mulai ngobrol dengan bawain hadiah sih. Bawain hadiah, bawain sesuatu, itu lebih cair suasana insya Allah. Bagi ibu, kalau bagi ayah, ajak ke tempat lain. Suasananya jangan di rumah. Ke tempat yang enak, yang nyaman, mungkin pinggir pantai, mungkin di restoran, ajak dia makan. Laki-laki kan itu, konsentrasinya di 3 hal. Ya, di mata, perut, sama di bawah perut. Puaskan salah satu daripada itu, insya Allah udah lebih terbuka. Perutnya, matanya mungkin, ya dengan pemandangan. Nah, jadi bawa suasana yang lain, matanya
refreshing, perutnya kenyang, insya Allah akan terbuka. Itu bagi laki-laki seperti itu. Kalau bagi perempuan, kasih dia hadiah, buat dia merasa penting bagi kita, gitu ya. Maka itu jalan terbaik, insya Allah. Kalau memang nggak terbiasa ngobrol, itu buka obrolan. Kita harus lebih bisa mancing obrolan seperti itu. Bang Kevin, gimana sih tips untuk komunikasi dengan orang yang berbeda interest agar mengalir dan bukan sekedar basa-basi panjang? Kemudian gimana cara sikapi kepada membangun komunikasi? Gimana cara sikap membangun komunikasi pada orang yang cenderung toxic speech? Makasih ya Bang Kevin. Sama-sama lah Bang Ferry. Jadi tips komunikasi dengan orang yang berbeda interest sulit. Bisa dipaksakan, bisa dipaksakan. Antara dia yang ngalah atau kita yang ngalah. Komunikasi baru bisa berjalan lama kalau punya ketertarikan yang sama. Kalau ketertarikan yang berbeda akan mental. Kita bisa ngobrol tapi nggak akrab. Itulah kita, Bang Raihan di kampusnya ada teman sekelas. Bang, ya apakah akrab semua sekelas? Enggak. Paling mau dia lagi, berapa orang. Kenapa? Kalau dalam bahasa ulama junudul mujannada. Jadi seperti burung yang sesuai dengan ketertarikan. Orang fans sepak bola kumpul. Kalau punya ketertarikan yang sama, timnas, yang Persija, yang Persib udah nggak peduli. Ketertarikan kita timnas. Kalian udah balik ke klub masing-masing lagi. Jadi artinya apa? Ketika udah berbeda ketertarikan, dia akan mental. Dia akan mental seperti itu. Bang, tapi saya perlu komunikasi dengan orang ini. Ya udah, kita yang ngalah. Kita yang harus bisa suka apa yang dia suka. Gitu. Itu caranya. Gimana cara menyikapi atau membangun komunikasi pada orang yang cenderung toxic speech? Coba tolong jelaskan dulu toxic speech itu apa. Kalau dia suka menghina orang, cara paling efektifnya didiemin sebenarnya. Tapi kalau kita mau balas, mau troll balik, puji. Bingung dia nanti. Kevin ini telat mulu. Siap, Bang, tepat waktu. Lebih ngeledek ya. Tapi artinya apa? Dipuji adalah salah satu cara untuk cara yang paling efektif, bahkan oleh para peneliti di Amerika dikatakan untuk membalas bulian seperti itu. Circle. Bang, gimana? Terwakili Mas Fai. Kalau saya dengan papa saya kayak canggung ngobrolnya. Iya, anak laki-laki tuh sama bapaknya jadi kayak bingung pas anak laki-laki udah dewasa, bapaknya udah makin tua, kayak bingung. Seolah-olah nggak kenal, padahal Anda adalah bagian dari dirinya. Apa yang Anda suka bisa jadi itu apa yang Bapak Anda suka. Tinggal kita kenal diri kita sendiri sukanya apa. Seperti itu. Kalau nggak tahu sama sekali, bingung, tadi dia ajak Bapak kita keluar, butuh suasana baru. Pak, jalan-jalan Pak kita ke pantai ya Pak, kita nginep di puncak ya Pak. Itu dulu ajakan pertamanya, baru ngobrol tadi sana gitu. Ya, jangan di rumah. Bang, gimana untuk memudahkan closing penjualan dengan relasi baru yang berkali-kali pertemuan tapi belum berhasil transaksi? Kasih urgensi. Kalau caranya untuk gimana Bang, dia nggak beli-beli, nanya-nanya mulu nih. Kasih urgensi. Jadi beli nggak? Soalnya hari Senin harga naik. Nah, contoh Fanny Rose gitu kan. Jadi beli nggak? Ini udah mau tinggal satu lagi barangnya nih. Kalau nggak, jualnya kayak yang lain. Iya deh, jadi deh. Gitu. Kasih urgensi. Kalau nggak, berarti cuma ngobrol-ngobrol doang. Apa yang beli gitu. Kasih urgensi, kasih batas, kasih limitasi, kasih batasan seperti itu. Bagaimana cara teknik negosiasi yang manjur dengan bos Bang sehingga apa yang kita ajukan diterima dengan baik? Terima kasih Bang. Gini. Kalau kita punya usul, paling tidak mindset kita adalah gimana caranya usul kita tersampaikan dengan jelas tanpa salah paham. Masalah dia accept atau tidak, ACC atau tidak, approve atau tidak, kita minta kepada Allah SWT. Kelas Bang Kevin tidak menjanjikan komunikasi yang berbalas sesuai dengan kemauan kita. Enggak. Kelas Bang Kevin membatasi pada apa yang bisa kita lakukan. Apa itu? Menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Seperti itu. Ya. Jadi, gimana caranya negosiasi dengan bos, misalnya mau naik gaji segala macam, dari bawahan kepada atasan, secara otoritas ya, bukan secara nilai ketakwaan, bawahan kepada atasan.
Apa yang harus kita lakukan? Mindsetnya begini, kadang-kadang orang atas, orang yang lebih tinggi daripada kita, seringkali mengira kita lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Gitu. Makanya sering banget ada ucapan baik dari orang tua, dari bos, kamu nih nak udah bapak urusin, kamu nih udah saya angkat derajat kamu. Seolah-olah kita lupa kebaikan dia. Makanya sebutin kebaikan dia, bukan dalam rangka menjilat, dalam rangka kasih tahu, gue nggak ingat jasa, gue nggak lupa sama jasa lo. Pak, saya terima kasih banget begini-gini, saya diajak banyak hal, saya ingat begini, Bapak dulu ngajarin saya, sekarang saya udah punya begini Pak, saya udah bisa begini Pak, kasih tahu perkembangan kamu, baru nanti masuk kepada poinnya. Jadi kalau dari bawahan kepada atasan, ya cara membuka komunikasinya adalah beritahu dia bahwa kita ingat sama kebaikan dia. Supaya apa? Terbantahkan. Kamu kan udah saya bantu, kamu kan udah saya angkat, kamu kan udah saya. Gue ingat, gue tahu. Makanya gue sebutin di awal. Gitu. Ya. Bang Maulana udah resen tadi di Bang Maulana. Sorry Bang Maulana. Gimana Bang? Yuk, Bang Kevin, izin bertanya nih. Ya Bang Maulana. Bang Kevin, saya kan ini ya, kalau untuk komunikasi ya alhamdulillah maksudnya asik, enjoy, ngalir gitu kan. Bahkan Enjoy. kalau bisa dibilang konyol gitu ya. Ya. Nah itu kalau menurut Bang Kevin ya, mana selama pengalaman Bang Kevin, itu dampaknya baik atau enggak sih? Karena yang saya ini ya, maksudnya ada beberapa orang yang memang satu interest, kedua memang ini anak emang gini apa gimana nih gitu kan. Tapi kenapa ini orang nih gitu kan. Iya. Nah, Takut dibilang so asik ya? Itu tuh. Itu aja? Tuh. Iya. Oke. Makasih Bang Kevin. Sama-sama bro. Gini guys, orang yang ahli nyetir, orang yang pembalap, kemungkinan besar kecelakaannya di mana? Di mobilnya. Orang yang balapan motor, dia ahli naik motor, kemungkinan kecelakaannya di mana? Di motornya. Poinnya adalah, orang yang ahli di satu bidang, bisa jadi dalam sisi lain itu adalah kekurangan dia juga, atau bahkan bisa jadi itu celakanya di situ. Bang Kevin lebih jelas lagi. Bang Kevin ini ahli bicara, ahli menjelaskan sesuatu. Bang Kevin kuat di situ. Karena Bang Kevin kuat di situ, sisi lain yang kadang-kadang Bang Kevin blindsided, nggak lihat itu, Bang Kevin sering salah ngomong. Gimana Bang Kevin katanya jago, kok salah ngomong? Itulah manusia Allah ciptakan dengan posibilitas. Dia kuat di sini, dia akan lemah di sini juga. Gitu. Jadi buat Bang Maulana, jaga wibawa kita Bang sebagai laki-laki dengan sedikit bicara. Bicara hanya jika diminta dan diperlukan. Banyak diam, banyak menyimak. Orang suka bilang, gimana sih Bang Kevin katanya belajar ngomong, kok sekarang malah diam? Justru, sebagaimana penulis banyak membaca, pembicara banyak mendengar. Itu kuncinya teman-teman. Penulis banyak baca buku, makanya bisa menulis buku. Ya. Pembicara, dia harus banyak mendengar orang lain berbicara. Perkaya dirimu dengan referensi sudut pandang orang-orang. Sehingga yang keluar nanti dengan wacana atau cakrawala pengetahuan yang lebih luas. Contoh Bang Kevin pernah bilang juga kemarin. Bang Kevin sana sini bilang anti LGBT, berbahas transgender dan lain-lain. Banyak yang nggak tahu Bang Kevin pernah ngobrol langsung sama seorang transgender. Tanya gimana orang tua kamu, gimana ini segala macam, gimana. Oh begitu. Jadi bukan untuk membenarkan perilaku dia, tidak sama sekali. Tapi apa? Untuk mengetahui apa sih yang dialami oleh orang ini. Tadi ingat kunci komunikasi apa? Empati. Empati itu berusaha bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Ibunya khawatir, bapaknya nangis-nangis segala macam. Oh gitu. Ini juga nggak mudah. Ternyata gitu lah. Ya, yang kita hukumi perbuatannya, tidak kita hakimi orangnya, kan orang bisa bertobat. Jadi buat Bang Maulana, gimana ya Bang caranya supaya tidak dinilai so asik, bicara seperlunya. Bicara seperlunya. Kalau dibutuhkan, bicara, kalau enggak, simak baik-baik apa yang orang lain bicarakan. Jadi yang keluar dari Bang Maulana, keluar kata-kata yang berbobot.
Sehingga kesan di benak orang, oh Bang Maulana kalau ngomong nggak sembarangan. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, Bang Kevin kira-kira maaf nih, sanggup menjawab berapa pertanyaan lagi Bang Kevin? Oh kita sampai terserah. Ini antum dan teman-teman semua mau sampai kapan? Karena sih nyantai aja di rumah, nggak apa-apa. Oke, paling kita batasi 3 pertanyaan lagi ya Bang Kevin Ya ya? boleh. Kalau begitu nanti yang next berikutnya di kelas member belajar ngomong. Nah, Masuk itu. selling juara. Oke lanjut. Dipilih aja Bang Taufik, ini banyak banget. Oke, siap-siap. Oke, mungkin ini dari Bang Nur Sahlan. Bang Kevin izin bertanya, kita sudah belajar berkomunikasi yang baik. Pertanyaannya, misal ada orang yang ingin menjalin komunikasi kepada orang tersebut, namun orang tersebutnya tertutup. Padahal kita sudah melakukan segala metode komunikasi yang baik. Itu bagaimana, Bang? Berkomunikasi dengan orang pendiam tuh unik tuh. Biasanya dia akan terus diam sampai kita bisa bikin dia ketawa untuk pertama kali. Entah karena kata-kata kita atau karena situasi, tapi kita harus lihat. Orang pendiam kadangkala indikasinya adalah dia nggak mau diganggu. Kita ngomong apa, jawab cuman sepatah-sepatah kata gitu ya. Kasih jarak, kasih jeda, jangan di-push. Tapi kalau gitu gue nggak bisa masuk ke ini, kasih jarak. Bang, saya punya klien saya pendiam. Saya harus goal nih proyeknya. Maka kalau harus goal proyeknya, kasih jeda, kasih jarak. Oke, nanti kalau butuh apa-apa kabarin saya. Caranya adalah supaya dia menghubung kita atau dia butuh sama kita, kasih informasi yang sepotong. Gini, jadi saya mau bilang bahwa lama tuh. Apaan? Nah, itu dia. Kasih informasi yang sepotong. Itu caranya, ya. Jadi untuk menjalin misalnya mungkin istri kita lagi ngambek kayak tadi gitu kan, jadi diem gitu. Udah, tapi nanti gitu. Ya udah aku mau jujur. Sebenarnya aku diem. Apaan? Gitu dong, ngomong dulu gitu kan kayak gitu. Jadi ngerti maksud Bang Kevin ya? Kasih informasi yang cuma potong. Lanjut. Oke, siap. Berikutnya, Bang Kevin, bila kita saat berbicara, apa perlukah kita juga memahami sifat gerak-gerik tubuh lawan kita? Di mana saat kita mengobrol, takutnya ada dari perkataan kita menyinggung dia. Siapa tuh? Dari Pak Tommy Magenta. Oke. Di bawah ya? Oke. Bang Kevin, bila kita saat berbicara, apa perlukah kita juga memahami sifat gerak-gerik tubuh lawan? Iya. Di mana saat kita mengobrol, takutnya ada dari perkataan kita yang menyinggung dia. Kan tadi Bang Kevin bilang, komunikasi itu nggak cuman verbal, dari gerak-gerik mimik wajah aja kita bisa ngebaca nih orang kayaknya nggak setuju sama kita atau bingung sama penjelasan kita. Orang udah melipet tangan, tapi ini sebenarnya nggak bisa jadi tolak ukur ya. Kadang gini, pernah kejadian di kelasnya Bapak Mario Teguh, ya Mario Teguh, sahabat-sahabatku yang super itu, ya. Jadi dia menjelaskan, ngasih motivasi, ada orang di sebelah mana gitu, dia begini sambil geleng-geleng. Kan kesannya kan kayak nggak setuju gitu ya. Kalau ini dalam ranah publik ramai, kan ada satu orang nggak setuju, cuekin aja. Kita fokus pada yang dengerin, ya. Tapi kalau berdua dia begini, terus alisnya naik mungkin, kenapa kayak nggak percaya ya? Respon itu jangan didiemin. Kenapa kok kayaknya kayak percaya? Enggak apa-apa kok tadi ini alisnya tiba-tiba naik sendiri misalnya gitu. Jadi itu direspon, ya. Jadi gerak-gerik tubuh itu seperti itu. Cuma jangan terlalu sensitif. Kadang orang cuma gatel. Kenapa kok percaya saya? Kenapa? Itu tuh garuk-garuk emang gatel gitu. Tapi kalau sampai kayak naikin alis atau dia meringin kepala atau dia geleng-geleng gimana-gimana, nah ini perlu kita tanya kenapa ada yang salah ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak juga terlalu sensitif tapi lebih kepada responsif aja, ya. Lanjut terakhir ya berarti. Oke, Bang Kevin, ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman yang lain yang pertanyaannya mungkin nggak bisa tersampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa ngobrol bareng lagi sama Bang Kevin. Iya. Ini Kalau jadi member kelas belajar ngomong tiap Kamis malam ngobrol Bang Kevin kayak gini, ya diskusi, sharing segala macam. Bang Rehan udah merasakan nih Bang Rehan. Ya Bang Rehan.
Ya, lanjut. Oke, dari Bang Wardi Jusrin. Assalamualaikum wa iyyakum, Kak. Aku mau memberikan usul kepada mudir untuk memperbaiki dalam proses suatu pembelajaran. Nah, sementara selama ini yang aku ketahui beliau susah untuk diberikan masukan. Dan bahkan biasanya langsung marah apabila kita beri saran dan beliau bisa dibilang keras orangnya. Ya. Bagaimana cara Ana yang baik dan lembut untuk memberikan masukan ini? Jazakumullahu khairan. Oke. Masya Allah. Punya atasan, orang tua, ayah, keras, nggak terima masukan, pokoknya cara dia yang paling benar. Gitu ya kurang lebih ya. Padahal zaman udah berubah. Gimana cara datangkan fakta? Datangkan fakta. Cara kayak gini, murid-murid nggak ngerti. Kita datang nih ke kelas bareng, dengan cara dia begini, kita tanya, anak-anak paham nggak kira-kira? Belum. Oke, kalau begini caranya, paham nggak kira-kira? Iya paham. Tanpa diomongin lagi, itu udah berubah. Kayak gitu ya. Itu contoh simpel. Tapi kalau nggak mungkin seperti itu, maka kita harus pakai metode bertanya. Dia pakai cara lama. Pak, kira-kira kalau pakai cara yang seperti ini yang sudah saya buat, gimana Pak? Soalnya saya udah coba di beberapa murid, ini berhasil Pak. Oh nggak bisa nak, kamu ini kalau pakai cara seperti itu nanti anak-anak begini. Oke, baik, terima dulu tuh, jangan, oh enggak Pak, jangan itu, terima dulu. Argumentasinya apa? Terima dulu, ya. Oh baik Pak, nanti coba saya tes dulu Pak ya. Kalau memang efeknya kurang maksimal, saya akan laporan ke Bapak. Oke, tunggu jeda. Ingat, ini kayak main tinju. Tap-tap mundur, tap-tap mundur. Oke. Minggu kedua, Pak, saya udah coba cara Bapak. Alhamdulillah Pak, ternyata apa yang Bapak peringatin benar. Kayak gitu ya. Karena terus saya tambah sekarang dengan cara seperti ini Pak. Nah, kenapa pakai yang Bapak ajukan, yang Bapak kasih pendapat ternyata benar? Ego. Suapin ego laki-laki itu paling enak. Benar Pak, begitu caranya Pak. Cuman ternyata Pak, saya ketemu lagi caranya begini. Kasih penjelasan, kasih skema, kasih mind map, kasih apalah, alat peraga dan lain sebagainya. Yang paling gampang datangin bukti pakai video, rekam keadaan lagi ngajar begini, dengan buktikan dengan metode Anda lebih maksimal, lebih efektif pembelajaran. Seperti itu. Gitu. Jadi orang kayak gini hanya tunduk dengan fakta. Nggak bisa pakai opini. Datangkan faktanya, rekam, kalau bisa kasih testimoni segala macam, bukan untuk mengatakan loh kan benar gue, enggak. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa cara ini juga bisa dipakai loh Pak gitu. Nah, kemudian untuk lagi-lagi menjaga supaya dia nggak tersinggung, nggak marah segala macam, setelah kita berikan usulan, kasih tahu fakta, kita bilang, ini kalimat saktinya nih. Tapi Pak, apapun keputusan Bapak sebagai pimpinan saya akan ikut. Wah, itu orang mikir, itu orang akan mikir. Apapun keputusan Bapak sebagai pimpinan saya akan ikut. Sami'na wa ta'na. Senyum. Udah, tinggal. Tapi kalau kita, pokoknya cara gini Pak, enggak, saya masih, oh, Bapak keras kepala, saya males kerja di sini. Nah, udah. Cut off langsung. Jadi lagi-lagi ingat teman-teman semua, laki-laki punya ego, perempuan punya perasaan. Ini semua disuapin aja, insya Allah beres. Ya, seperti itu. Buat teman-teman semua yang belum kebagian, nanti bisa insya Allah mungkin DM ke Instagram Belajar Ngomong, atau nanti join juga jadi member kelas Belajar Ngomong. Kelas Belajar Ngomong teman-teman semua, kalau Bang Kevin bilang, Bang Kevin nggak ngambil keuntungan di sana, karena teman-teman cuma sekali bayar untuk seumur hidup. Seumur hidup konsultasi kayak gini tiap minggu, tiap pekan. Bayangin. Karena Bang Kevin kasih materi baru, kasih kalau biasanya di kelas tuh pakai papan tulis gitu ya, ada Bang Kevin bawa ada iPad di sini. Karena iPad-nya lagi retak. Jadi tulis ntar jadi ada visualisasi biasanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau jadi member, langsung aja ke Instagramnya Belajar Ngomong _ID, klik link di bio-nya, kemudian bilang mau jadi member kelas Belajar Ngomong. Sekali bayar, fasilitas seumur hidup. Bayar sekali, latihan berkali-kali. Oke, itu dia. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melewati banyak diskusi bersama Kevin. Insya Allah banyak insight yang didapat juga buat teman-teman. Mudah-mudahan berkah juga. Bang Kevin, saya ucapkan terima kasih banyak Bang Kevin sudah menyempatkan waktunya. Teman-teman juga terima kasih sudah memprioritaskan waktunya untuk ikut di sini. Jangan lupa bukunya dibaca sampai tuntas. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan langsung DM ke Bang Kevin. Mungkin ya Bang Kevin.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya barangkali ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya guys. Waalaikumsalam Sehat-sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.